Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu kembali, seorang narasumber yang sangat luar biasa. Yang telah pernah menginjakkan kaki di negara Eropa, ya makanya negara Lithuania dan juga India. India negara apa tuh? Bagian negara Asia ya, India dan Hong Kong tidak jadi ya. Oke, ini sangat berpengalaman sekali di nasional maupun internasional. Oke, kita ngomong-ngomong santai aja. Kebetulan karena narasumber kita atau abang kita nih, abang senior kita berasal dari Aceh ya, Aceh ya bang? Aceh. Kita berbicara tentang Aceh. Kita ngobrol santai tentang Aceh. Kita mulai dari sebelum kita masuk ke Aceh, gimana kabar corona di Aceh bang? Corona di Aceh? Yeah. Ya, akhir-akhir ini dengar ada memang penambahan kasus di Aceh. Cuman alhamdulillah penambahannya itu nggak terlalu drastis. Dan Aceh untuk saat ini masih tergolong aman. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah masih peringkat terakhir. Ya. Kalau salah berita kemarin Aceh termasuk daerah yang cepat sembuh ya. Alhamdulillah. Orang-orang Aceh sembuh ya. Oh, iya. Kemarin berapa orang kan? Fisik orang Aceh itu kok. Iya. Berapa orang kemarin bang yang itu terinfeksi? Yang terakhir data yang abang tahu itu sekitar 79 orang. 79. Iya. Oh, 79. Oke, itu kabar corona di Aceh. Oke, kita lanjut. Berbicara tentang Aceh. Aceh terkenal dengan keislaman gitu, negara kota yang Islam gitu kan. Kalau misalnya di Bukit Tinggi atau daerah Minangkabau kan ada pepatah petihnya kan, adat besar di Sarak, Sarak besar di Kitabullah. Berarti kalau artinya itu kan sudah sama-sama kita ketahui adat bersandi Sarak berada di kitab Allah gitu kan. Berarti udah ada di awal pepatah petih itu bahwasanya ini berasal dari Islam gitu. Seperti bisa dikatakan simbol lah gitu kan. Kalau di Aceh gimana ada bang? Kalau di Aceh, kalau simbolnya itu simbol Serambi Mekah. Serambi Mekah. Iya, julukan Serambi Mekah. Kenapa tuh? Karena kalau dari segi sejarahnya itu banyak sebenarnya kenapa Aceh dijulukin itu. Salah satunya itu Aceh kan salah satu daerah pertama masuk Islam di Nusantara. Oh iya. Di Perlak kalau nggak salah. Ya, kemudian baru Samudra Pasai. Oh, ya. Baru Pagaruyung. Ananda. Baru Pagaruyung di Minangkabau, Sumbar. Ya. Mantap. Oke, mantap. Ya. Itu salah satunya. Yang kedua, pada saat itu juga pendidikan di Aceh itu salah satu pusat sampai di Nusantara ya, sampai beberapa negara di luar itu belajar ke Aceh. Berarti pusat pendidikan dulu kalanya. Iya, dulu kalanya. Oke. Kayak di Minangkabau ada seperti pepatah petihnya gitu kan. Kemudian kalau tidak salah di Lombok terkenal dengan 1001 masjid gitu kan. Begitu juga dengan Aceh, terkenal dengan Serambi Mekah. Berarti sama dengan ini Padang Panjang ya. Padang Panjang Serambi Mekah. Kalau Solo Serambi Madinah. Kalau di Lombok ada 1001 masjid, kalau di Aceh 1001 warung kopi. Oh iya serius. Oh iya. Berarti orang Aceh suka kopi ya? Iya. Banyak kopi sana. Banyak warung kopi ganja sana. Kopi ya berbagai macam rasa. Jadi anak-anak Aceh itu, anak-anak muda Aceh banyak menghabiskan waktunya di warung kopi. Di warkop ya? Di warkop. Karena ada wifi. Jadi nggak payah beli paket. Kopinya mahal ya? Kopinya biasa. 3.000, 5.000. Kecuali di coffee shop tuh mahal. Oh, coffee shop ya. Yang kafe-kafe gitu lah ya. Oke, sip. Lanjut mengenai tadi kan syariat Islam. Aceh dengan syariat Islam. Ada nak petugas-petugas atau bagaimana sih? Kan ada ya hukuman-hukuman kayak apa namanya? Cambuk. Cambuk ya ada ya. Jadi gimana sih sistem sebenarnya di Aceh itu gitu? Ya. Sebenarnya alhamdulillah penerapan
hukum syariat di Aceh itu bagus kalau menurut saya, walaupun implementasinya itu mungkin ada nggak 100% nanti wajar. Nah jadi kalau di luar mungkin ada namanya Satpol PP, kalau kita di Aceh itu ada Satpol PP, ada WH, ada Wilayatul Hisbah, maka WHO tuh PB Wilayatul Hisbah. Apa artinya itu? Itu ibaratnya itu salah satu petugas untuk merazia, menjaring orang-orang yang melakukan yang tidak sesuai syariat. Contoh. Contohnya pacaran kan, berduaan di itu rajam langsung. Enggak derajat. Cambuk ya. Diangkut. Kemudian dinaikkan di atas mobil dipermalukannya WH gitu. Kan dibawa sama petugas WH-nya. Itu salah satunya. Berarti pokoknya hal yang melenceng lah dari syariat Islam langsung gitu ya. Iya. Kayak pacaran, berzina. Apa kalau mencuri juga? Mencuri ya, kalau mencuri itu enggak ranahnya WH. Oh, berarti ada ranah apa? Ranah WH apa aja biasanya? WH tergantung untuk razia anak muda gitu. Iya. Oh, gitu. Oke, ada WH di Aceh. Kalau di luar biasa kan? Luar biasa ya. Itu tambah untung enggak ada O ya kan? WHO. Oke, lanjut. Ya. Jadi kan ada WH yang merazia orang-orang yang melenceng ataupun melakukan hal yang melenceng dari syariat Islam gitu kan, Bang. Kalau misalnya ketika tidak aduan dari masyarakat, bisa enggak? Ya, jadi sebenarnya di Aceh itu ada penerapan hukum syariat itu cambuk. Ya. Jadi yang ke Aceh dicambuk. Biar harus gimana sistemnya? Apakah harus orang Aceh atau orang merantau ke Aceh dapat juga hukuman gimana? Semua orang ya? Injak kaki kena cambuk. Siap. Okay. Jadi sistem cambuk tuh nggak hanya berzina aja, tapi juga kalau nggak salah berjudi masuk juga. Judi masuk dicambuk. Jadi yang mencambuk tuh memang ada Algojo nanti. Algojo ditutup ya? Yang ditutup. Kalau dibuka nampak kan? Nanti sakit hati orang ya. Dicarinya. Cari orang nanti. Algojo yang cambuk kan jadinya. Iya. Apa namanya? Sampai mana? Oh ya. Jadi biasanya tuh penerapan hukum cambuk itu di perkarangan masjid. Oh, diumuman di masjid sebelumnya itu. Sebelum dilakukan. Iya, diumumkan juga ada infonya. Nah, jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kan, live streaming bagaimana cambuk. Iya. Berarti kan itu hukuman secara syariat. Berarti hukuman yang secara hukumnya ada juga. Contoh misalnya masih penjara atau gimana? Ada juga ya berarti. Tapi, bukan meringankan nanti. Iya, diringankan. Ringankan jadi gara-gara itu. Ya. Contoh misalnya hukumannya berapa 10 tahun karena hukuman cambuk dipotong jadi 7 tahun gitu. Kayak gitu ya. Oh iya. Bagus juga. Berarti potong tangan belum ada San ya? Belum ada. Bagusnya ada. Kayak diharapkan. Ya. Tapi kemarin orang lagi heboh mau kayak mengusulkan kalau bisa orang yang korupsi juga dihukum cambuk. Cambuk. Oh, bagus. Usulin lah, Bang. Kemudian tadi minum dikit boleh ngopi silahkan. Ngopi dulu. Tadi terkenal dengan Aceh dengan syariatnya kan, tidak menutup kemungkinan juga ada turis-turis dari mancanegara yang melihat keindahan wisata Aceh gitu kan. Jadi kalau misalnya turis di pantai itu gimana? Cuci mata. Maksudnya ada peraturan dari daerah atau gimana? Oh ya, jadi ya ini contohnya di Sabang. Jadi Sabang itu pantai antara laki-laki sama perempuan tuh dipisah. Oh gitu. Itu pertama di pantai Sabang kan. Kemudian pantai antara orang lokal sama orang bule itu dipisah juga. Jadi orang lokal nggak bisa cuci mata. Gitu. Kalau ketahuan mana? Kalau ketahuan cuci mata, pasti dapat hukuman lah. Oh gitu. Atau dilarang, nggak dapat hukuman. Dilarang gitu ya. Iya. Tapi pasti ada 1-2 yang itu ya. Iya. Oh gitu. Berarti turis ini beda pantai atau diletakkan di pulau atau gimana? Emang pantainya beda gitu? Tetap satu pantai tapi kayak ada pembatas kayak itu. Dan Aceh walaupun Aceh daerah manapun simbolnya biasanya Masjid Baitur Rahman tuh ya. Karena sejak tsunami kemarin ya. Iya, sejak Baitur Rahman.
Jadi sejak setelah tsunami kalau tidak salah Masjid Baitur Rahman, karena masjid paling besar gak enak di Aceh enak. Kalau masjid paling besar di Aceh udah banyak masjid besar-besar. Mungkin karena ketika tsunami kan bertahan masjidnya gitu ya. Terus karena masjid itu juga punya sejarah waktu masa kolonial dulu. Oh iya. Jadi termasuk ikonnya lah ya Bang, ikon di sana. Oke, kawan-kawan, mungkin itu sedikit tentang pembicaraan kita atau ngobrol santai kita pada hari ini tentang bagaimana budaya ataupun hal-hal yang ada di Aceh. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Oke. Subscribe ataupun di share. Terima kasih Bang Gusti. Sama-sama. Oke, saya tutup. Mari mengkaji sebelum mengkritisi. Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya Ruang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Warahmatullahi wabarakatuh.